علمنا وبه شيخنا بسير النبي وللنبي وبسير سورة الفاتحة إلى حضرة النبي لجميع مشايخنا ومعلمنا ووالدنا وأمهاتنا والمسلمين خصوصا المؤلف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيد السادات خذ بالبداية والنهايات خلفة الله في خزائن الأرض والسماوات وعلى آله وصحبه ما دامت السادات والغادات صلاة تفتح لنا بها أبواب الخيرات والسعادة في دار الدنيا وفي دار المعاد وبارك لنا بها في عمرنا وفي رزقنا وفي أولادنا وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهاد والبلاد وتنجينا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات يا ولي الحسنة وقاضي الحاجات. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. Al-Babul Ashir fi Fadilatil Jumu'at. Bab yang ke-10 pada menyatakan keutamaan Jumat. Kita baca yang di tengah lah. Halaman 19. Rawa al-Alla an abihi Abdurrahman an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Yang di tengah. Meriwayatkan oleh Imam Alla an abihi dari abahnya Abdurrahman an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala. Nabi kita bersabda, jar Nabi, lam tatlu' asy-syamsu wa lam taghrib ala yaumin afdala min yaumil jumu'ah. Tidak ada terbit matahari dan tenggelamnya pada suatu hari yang lebih afdal min yaumil jum'at dari hari Jumat. Wa ma min dabbatin illa wa hiya tabza'u min yaumil jum'at. Dan tidak ada satu binatang yang melata di muka bumi melainkan mereka itu tabza'u itu model kayak rawan kita, rasa rawan hati. Lain rawon, rasa rawan hati pada hari Jumat. Illa saqalani, melainkan dua golongan yang bisa kada ingat lawan rawannya hati itu, yaitu al-jinnu wal insu. As-saqalani jin, bubuhan bangsa jin, wal insu dan manusia. Itu bisa kada ingat lagi. Yang lain dari itu ada rasa rawan nih kita. Rasa model kayak tegang hari Jumat tuh. Wa ala kulli babin min abwabil masjidi. Dan pada tiap pintu dari pintu-pintu masjid malakani, ada dua orang malaikat. Nah, itu hari Jumat. Malaikatnya itu sudah sebelum subuh sudah bertungguan. Yaktubani an-nasa al-awwala. Mereka dua orang malaikat ini menulis akan manusia yang paling pamulaan masuk ke dalam masjid. Fal awwalu, maka yang pamulaan masuk ke dalam masjid itu maksudnya nanti sebelum azan subuh sudah masuk. Lawan ini berniat hendak kada keluar lagi, kada ke rumah lagi tuh sampai tuntung Jumat. Nah, karajulin, maka orang tersebut seperti laki-laki qarraba badanatan, seperti seorang laki-laki yang mengorbankan seekor unta. Wa karajulin qarraba baqaratan. Nah, ada juga lagi yang masuknya tadi subuh, imbah bersubuh masuk ke masjid, sasungsung nih. Nah, itu kada keluar lagi pada masjid juga sampai tuntung Jumat, subuh Jumat nih. Itu qarraba baqaratan, nanggaya mengorbankan seekor sapi. Wa karajulin qarraba syatan, ada seorang laki-laki seperti mengorbankan seekor kambing. Wa karajulin qarraba dujajatan, ada seperti seorang laki-laki yang mengorbankan kayak seekor ayam. Maksudnya ini makin songsong, makin ganal korbannya gitu nah. Wa karajulin qarraba baidatan, ada seorang laki-laki yang bakurban sebiji hintalu. Ini pas orang ajan. Orang-orang ajan tuh dapat sebiji hintalu. Kamu sudah tuntung azan orang sembahyangan itu kada dapat apa-apa.
melainkan hanya melaksanakan kewajiban saja gitu nah. Fa idza qama al imamu, apabila imam itu sudah berdiri, artinya nak sembahyangnya kita. Fuyat suhufu, maka catatan malaikat tadi dilipat sidin. Artinya kada mencatat lagi tuh. Artinya hintalo nggak dapat ya. Kada fil gunyah. Nah kita tuh sadang di jam 10-an kayak kalau itu dapat kambing tuh jam 10-an tuh. Anunya amun mulai imbah sebelum subuh kan bakal luaran lagi. Nah itu kawah aja bang itu mun kita kada berusaha ya kalau amun berusaha kada kawan kayak itu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita bersabda, sayyidul ayyam yaumul jumu'ati. Pimpinan hari itu hari Jumat. Pimpinan hari. Ai maksudnya huwa Jumat itu min afdalil ayyam, paling utama hari. Wa bil jami'is shaghir, dalam kitab Jami'is Shaghir, sayyidul ayyam indallahi yaumul Jumat. Pimpinan hari-hari di sisi Allah adalah hari Jumat. Bahkan a'zamu, lebih agung, min yaumin nahri wal fitri, lebih hebat, lebih agung daripada hari raya Idul Adha dan hari raya Idul Fitri. Hari Jumat inilah. Jadi seminggu sekali kita merasai hari yang lebih hebat daripada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Wa fihi, dan pada hari Jumat itu khamsu khisalin. Satlah lain huruf lam tu. Khamsu khisalin. Ada 5 perkara fihi di dalamnya. Khamsu khisalin itu kan lam lah, khilalin ya lah. Nah, jadi lam itu diganti dengan sad. Khamsu khisalin. Fihi, pada hari Jumat yang pertama khalqullahi Adama. Allah menciptakan Nabi Adam. Wa fihi, dan di hari Jumat itu yang nomor 2, uhbita minal jannah ilal ardi. Nabi Adam diturunkan dari surga ke bumi. Dari surga ke bumi Nabi Adam uhbita diturunkan. Wa fihi tuwfiya, dan pada hari Jumat juga Nabi Adam wafat. Berapa sudah? 2 sudah. Wa fihi sa'atun, dan pada hari Jumat terjadi ada satu waktu. Satu waktu yang la yas'alul abdu biha Allah syai'a, yang tidak meminta oleh seorang hamba pihak pada satu waktu itu akan Allah syai'a, akan sesuatu hajat, illa a'tahu iyyahu, melainkan Allah memberikan kepada orang tersebut hajat itu, melainkan Allah memberikan apa yang ia minta. Hu itu kembali kepada syai'an, iyyahu lawan orang ninto. Jadi ada satu waktu di hari Jumat yang bila kita pinta lawan Allah bertepatan di waktu ninto, illa atahu iyahu, melainkan Allah berikan apa yang ia minta kepadanya. Malam yas'al isman au qati'ata rahimin, selama yang dipintanya ninto lain dosa, au qati'ata rahimin, atau memutus tali silaturahmi. Jadi mun permintaannya itu yang bagus-bagus saja, maka Allah mengabulkan. Kalau yang dipintanya urusan berdosa, atau kada kabul itu. Wa fihi, jadi yang keempat, wa fihi, yang keempat, yang ketiga kan nih, yang kelima, yang keempat nah. Yang kelima, wa fihi, dan pada hari Jumat taqumu as-sa'atu, terjadi hari kiamat. Taqumu sa'ah, terjadi hari kiamat. Jadi hari Jumat yang terjadi hari kiamat nih. Wama min malakin muqarrabin, tidak ada satu orang pun malaikat yang muqarrabin, malaikat yang parang lawan Allah, wala samain, maupun langit, wala ardin, maupun bumi, wala rihin, maupun angin, wala jabalin, maupun gunung, wala hajarin, maupun batu-batu, illa wa huwa musyfiqun min yaumil jum'at, melainkan mereka itu merasa rawan, rasa prihatin, benar dikit rasa rawan tuh bang, pada hari Jumat tadi. Maksudnya aywal halu, keadaan mereka itu seberataan, anna dzalika, karena pada hari Jumat itu bubuhannya itu yang disambati tadi nih, khaifun, ada rasa takutan, min qiyamil qiyamati fihi, terjadinya hari kiamat di situ.
Nah, jadi angin, batu, gunung, apalagi laut berdataan tuh rasa gedugupan di kita hati. Jangan-jangan siapa tahu hari ini hari kiamat. Karena hari Jumat. Kita kada pikir ya kalau ini. Wa fihi dan apabila sudah terjadi hari kiamat wal hasri wal hisabi, ada masa dihalau di padang mahsyar, hasri wal hisabi, dan dihitung. Nah itu yang maulah gedugupan hati. Rawa hadal hadisa al Imam Syafi'i wa Ahmad wal Bukhari an Sa'ad bin Ubadah Sayyidul Ansar. Nah itu yang periwayatnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita bersabda, man igtasala yaumal jumu'ati, barang siapa mandi hari Jumat. Mandi hari Jumat itu dua macam lah. Bisa sebelum subuh, bisa hendak sholat ke masjid. Mandi Jumat, mandi keduanya bagus lagi. Kufirat anhu dzunubuhu wa khatayahu, maka dihapus dari orang tersebut dosa-dosanya dan kesalahannya. Wa hadza huwa al-muradu bi qaulihi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kata tangannya. Ini yang dimaksud dengan sabda Rasulullah, man igtasala yaumal jum'at kana fi taharatin ilal jum'atil ukhra, rawahul Hakim. Barang siapa mandi hari Jumat, maksudnya hendak tulak ke masjid. Nah, itu kana fi taharatin ilal jum'atil ukhra, maka orang tersebut dalam keadaan suci sampai Jumat kaina. Maksudnya dosanya diampuni semingguan. Rawahul Hakim an Qatadata wal muradu at-taharatul ma'nawiyah. Yang dimaksud suci ini bukan suci badan dari najis, tapi suci ma'nawiyah, suci dari dosa-dosa. Maksudnya dijaga. Maksud dijaga tuh mahfuz. Artinya bisa juga menggawe dosa, cuma dalam semingguan tuh bisa, cuma inya diberi Tuhan taubat. Ada hati keringanan hal bertaubat. Nah itu. Jadi dalam semingguan itu dalam pemeliharaan Allah bisa menggawe dosa, tapi ingat ringan hati bertaubat, lalu diampuni Tuhan dosa-dosanya. Jadi suci secara maknawi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita bersabda, inna yaumal jumu'at wa lailataha arba'atun wa isruna sa'atan. Hari Jumat lawan malam-malamnya itu ada 24 jam. Yu'tiqullahu bi kulli sa'atin minha sitamiyati alfi 'atiqin minan nar. Allah memerdekakan oleh Allah pada setiap 1 jam dari 24 jam tadi. Ini kan 24 jam sehari semalaman Jumat. Setiap 1 jam dari 24 jam sitamiyati alfi 'atiqin minan nar. 600.000 orang merdeka dari api neraka, artinya dibebaskan dari api neraka. Orang ini misalnya cagarnya jangan masuk neraka nih, nah, tapi ada jadi masuk neraka, termasuk bebas. Berapa orang dalam 1 jam tadi? 600.000 kali 24. Nah itu kelebihan hari Jumat. Qala Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ujar Imam Nawawi berkata, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, wa akhbarana Abu Nasar an walidihi bi isnadin an Sabit Al-Bannani an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Itu rawinya aja, riwayatnya lah. Annahu qala, Nabi kita bersabda, innallaha ta'ala inna lillahi ta'ala sitamiyati alfi 'atiqin minan nar. Bahwasanya Allah Ta'ala itu ada berisi gawian, yaitu sitamiyati alfi 'atiqin minan nar fi kulli yaumin wa lailatil jum'at, membebaskan 600.000 yang merdeka dari api neraka, bebas dari api neraka, fi kulli yaumin wa lailatil jum'at, pada tiap hari dan malam Jumat. Wa yaumul jumu'ati, dan hari Jumat, arba'un wa isruna sa'atan, ada 24 jam. Bikulli sa'atin, pada setiap 1 jam, setiap 1 jam itu situ mi'ati alfi 'atiqin minan nar. Nah, ada 600.000 yang dimerdekakan dari api neraka. Nah, ini Sidin mau ulang-ulang tadi aja nih, karena beberapa riwayat ada tuh. Kullihim
qad ustujibu an-nara, dan badataan yang 600.000 merdeka tadi asalnya ustujibu an-nara. Mereka itu sudah diwajibkan, maksudnya sudah berhak masuk neraka asalnya, tapi dibebaskan. Wa fil lafdhin akhar an Sabit, di riwayat yang lain an Sabit an Anasin radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Di riwayat yang lain mirip-mirip aja Bang, cuma ada sedikit perbedaan redaksi. Inna lillahi fi kulli yawmin wa lailatin min ayyamid dunya 600 alfi atiqin minan nar. Jersidin, bahwasanya bagi Allah pada tiap hari dan malam hari-hari di dunia, maksudnya malam Jumat lah yang waktu masih di dunia ini, nah ada 600.000 atiq minan nar yang dimerdekakan dari api neraka. Yu'tiquhum kullahum, Allah memerdekakan mereka itu kullahum seluruhnya. Padahal qad ustujibu an-nara yaumal qiyamah, padahal mereka itu sudah dianggap jagar masuk neraka. Ustujibu itu diwajibkan masuk neraka sudah sebenarnya karena banyak kejahatannya, tetapi dibebaskan yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Wa fi yaumil jum'at lailatil jum'at 24 sa'atan. Pada hari Jumat dan malam Jumat ada 24 jam. Laisa fiha sa'atun illa walillahi azza wa jalla fi kulli sa'atin 600 alfi atiqin minan nar. Sama artinya tadilah, maksudnya sama aja maksudnya. Kulluhum qad ustujibun nara. Wa qala al-Ghazali, nah itu baris keempat, paling yang nomor 4, baris keempat. Wa qala al-Ghazali wa fil khabar, jadi Imam Ghazali nih. Wa fil khabar inna lillahi azza wa jalla fi kulli jum'atin 600 alfi atiqin minan nar. Nah, jadi banyak benar riwayatnya dari kitab-kitab dari para ulama-ulama bahari menyambat bahwa setiap 1 jam di hari Jumat itu Allah memerdekakan 600.000 orang merdeka dari api neraka. Nah, jadi sangat kuat benar anunya hadis kabar berita ini. Nah, wa qala sallallahu alaihi wasallam, maksudnya Allah memerdekakan itu bila kita minta ampun hari Jumat. Emang kita kada minta ampun kada? Jadi hari Jumat itu bagus benar kita minta ampun. Apalagi bahasanya itu nah, astagfirullah innahu kana ghafara, baca 70 kali hanya salawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wasallim. Ya kalau yang semalam itu salawat yang 80 kali bahasa hari Jumat. Jadi barang siapa minta ampun hari Jumat itu hendak rasa mustahil Tuhan tuh ada mampuni itu, nah itu maksudnya, saking banyaknya yang dimerdekakan dari api neraka. Amunnya kada minta ampun, Bapak Tuhan mampuninya kada minta. Wa qala sallallahu alaihi wasallam innal jahima, bahwasanya api neraka tas'urru bi kulli yaumin qabla az-zawal 'inda istiwa'i syamsi fi kabadis samai. Nah, jadi api neraka jahanam itu merasa pada tiap hari itu sebelum zawal, atau sebelum zawal itu sebelum matahari tadi, anggaplah matahari itu di tengah-tengah, pas di tengah-tengah langit tuh jam 12 misalnya. Nah, maka bila limpat sedikit pada jam 12 semenit 2 menit zawal narnya masuk waktu zuhur tuh. Nah, kalau masih cucugatannya tuh haram sembahyang di situ. Waktu yang diharamkan sembahyang. Nah, maka ujar Imam Nawawi, apabila cucugatannya itu, arti cucugatannya itu pas matahari dan sububun pada bayang, itu panas bener di situ. Maka panas itu model kayak berhubungan lawan perasaan si neraka jahanam itu. Udah kayaknya hendak bener, udah kayak apa jurang, kayak hendak menaguk itu. Nah, jadi napasnya itu ya kerasaan panas ini tuh. Nah, maka fala tusallu bi hadhihi saati, jangan engkau sembahyang pada jam itu. Yang pas yang pepanasannya yang tengah hari pas kada ada bayang itu. Tiap hari itu sebab model kayak neraka jahanam tuh kayak hendak mengaluar sudah tuh nah. Nah, kecuali haja sidin yaumal jumu'ati, kecuali hari Jumat. Mun hari Jumat biar yang waktu tadi kan sebenarnya haram hukumnya sembahyang di situ. Kecuali hari Jumat, fa innahu salatun kulluh, karena bahwasanya hari Jumat itu boleh aja sembahyang seharian di situ. Kada ada yang diharamkan. Nah, jasidin wa inna jahannam la tas'urru bihi, karena neraka jahanam sinyalnya kada sampai waktu hari Jumat tuh. Nah, kada sampai merasanya ke situ.
Ini. Makanya kalaunya azan pas cecegatannya matahari hari Jumat tuh boleh aja. Tapi kalaunya zuhur, yang azan zuhur yang lain pada hari Jumat itu zawal dulu, liwat dipatahkan dulu, jangan yang caket benar tuh. Itu ibaratnya jamnya jam 12 lah. Nah itu masalah jam tuh lain-lain nggak sama tuh. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man tarakal jumu'ata ai mimman talzamuhu. Barang siapa ada menggawi Jumat, meninggalkan Jumat, ai maksudnya mimman talzamuhu, yang termasuk wajib mengerjakan Jumat. Orang tuh wajib mengerjakan Jumat tapi nya kada menggawi. Min ghairi udrin, kada ada uzur. Lain ada uzur. Banyak uzur tuh. Di antaranya ya yang pemerintah mengumumkan yang kada wajib Jumat, Jumat diganti dengan zuhur. Itu kalaunya pada suatu wilayah tertentu yang darurat, yang banyak terjadi penyebaran virus, itu bujur aja tuh, bagian dari ujur naranya. Ada salah tuh pemerintah itu kalau pada wilayah darurat. Kalau kita wilayah Palangkaraya ini belum lagi, jadi belum layak diberlakukan nintoh. Nah paling kita kan mau pati program pemerintah bintangan kadusa bersalaman kah ya, kalau yang bakuliling itu paling itu aja. Amun Jumat tetap aja Jumat kita, karena masih belum wilayah sampai wilayah darurat di kita. Kecuali jam udah kayak yang di Jakarta ya kalau, atau yang ribuan mati, nah itu maka fatwa yang jangan berjumat itu berlaku. Nah itu berlaku. Jadi kadang-kala disamaratakan. Tapi jangan juga disalahkan orang yang pemerintah ya kalau. Jadi itu ada keputusan hukum, ada sebab terjadinya keputusan hukum itu. Nah kalau kita ini kan membantu program pemerintah, jadi pengajian kita alhamdulillah tetap berjalan aja karena masih belum darurat ya kalau. Nah lain mun darurat benar kita paksa berhenti pengajian. Karena masih belum darurat tetap berjalan, cuma kita kada usah bersalaman. Yang bakuliling itu nah ada usah berjamaah tetap ya kalau cuma kalau usah bersalaman. Arti bersalaman ini masing-masing bersalaman pelir badi aja. Kada usah yang bakuliling itu nah supaya kita membantu program pemerintah. Nah jadi bersalaman kan bersalaman masing-masing aja gitu nah itu. Walau ini syariat naranya, walaupun secara hakikat kita paham la haula wala quwata, itu tuh hakikat dan lagi kisahnya. Hakikat mengatur hati kita paham aja. Siapa yang yadurru yang fa'u, cuma syariat harus berlaku juga. Itu. Man tarakal jumu'ata ay mimman talzamuhu min ghairi udhrin fal yatasaddaq ay nadban, maka hendaknya bersedekah. Sedekahnya hukumnya sunat, bidinarin dengan 1 dinar, ay min zahabin dari emas 1 dinar. 1 dinar itu 4 gram emas kurang lebih. Kalau segramnya berapa weh ini? 4 gram 4 juta setengahan lah. 4 juta setengah. Iyalah. 2 juta setengah lah duitnya. Segram berapa? Kali 4. Nah, saya itu tuh bersedekah. Mun kita sengaja meninggalkan Jumat tuh. Bagus saya pin sengaja ya bersedekah saya itu. Pain lam yajid, munnya kada berduit saya itu banyaknya, apa binus bi dinarin, separuh dinar. Separuh dinar tuh 1,5 juta kan misalnya. Fa inna dzalika kafaratut tarki. Nah, itu adalah menghapus dosa meninggalkan Jumat yang bersengaja tadi. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Nasa'i wa Ibnu Majah wa Ibnu Hibban an Sumrata Ibnu Jundab wa huwa haditsun sahihun wa huwa mattasala sanaduhu bi'uduli dhabitaini bila sujudin. Nah, itu harus dijelaskan ini tuh usul hadis tuh. Lain nyanyuk kena kepada menjelaskan ini. Warawal Baihaqi an Sumrata hadisan dhaifan. Man tarakal jumu'ata bighairi udhrin fal yatasaddaq bidirhamin. Nah, di riwayat yang lain dengan dirham. 1 dirham itu kurang lebih 2,5 gram perak kalau kada salah lah. Dirham itu duit perak, aimin fiddatin dari perak, au nisfi dirhamin, au sa'in atau segantang, au muddin samud,
Wadha'ifu maqsura'an darajatil husni min darajatil hasan kita. Itu harus dijelaskan lah. Itu riwayat yang lain aja itu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, nah man taraka barang siapa meninggalkan salasa juma'in 3 jumahan bi dhammin wa fathin juma'in. Nah, itu barisnya. Barang siapa meninggalkan 3 jumahat. Tapi ini nih bersengaja tahawunan biha, karena marimihakan, meringankan mamahawai aja kita lawan jumahat tadi. Nah, al muradu bitahawuni atarhu min ghairi udrin. Yang dimaksud dengan meremehkan adalah meninggalkan dengan kada uzur. Kada ada uzur apa-apa, kada berjumahat sampai 3 kali jumahat. Taba'allahu ala qalbi, ay khatamallahu alaihi. Allah kunci hatinya tadi, Allah tutup hatinya tadi. Disigil Tuhannya kita, sigil yang pulis lin tuh nah, disigil. Wa gasyahu, dan Allah tutup. Wa mana'ahu alfafahu, dan Allah cegah masuk ke dalam hatinya alfafahu, kelembutan-kelembutan yang dari Allah. Maka hatinya tadi makin kada bagus, makin bakaras kita. Hatinya tadi kada apa, makin ngalih, dapat ilmu ngalih, dapat hidayah ngalih, dapat inayah ngalih, karena ditutup Tuhan. Wa mana'ahu alfafahu. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i Ibnu Majah anil Ja'di bi isnadihi hasan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man taraka salasa jumu'atin bi dhammil jim wal mim aw bi fathiha aw sukuniha. Nah, ini makin luas, bisa dibaca jum'atin, bisa dibaca jumu'atin, bisa dibaca juma'atin. Barang siapa meninggalkan 3 Jumat min ghairi udrin, kada ada uzur, kutiba minal munafiqin, ditulis Allah termasuk golongan orang-orang munafik. Nah, yaitu munafik ini kinalat bilanya kada bertaubat dalam neraka, tak kumpul lawan orang-orang kafir. Bidarkil aspal dalam Al-Qur'an, ya Allah, dalam di pembawaan sama sekali karak neraka aja kita. Tak kumpul di situ. Karena mimman tajibul jum'atu alaihi, yang orang tadi memang wajib Jumat. Nah, amunnya kada wajib Jumat bibinian, kada wajib orang garing, kada wajib kada apa-apa nih. Rawahu Tabrani an Usamata ibnu Zaid. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man mata yaumal jum'at aw lailataha rufi'a anhu adzabul qabri. Barang siapa meninggal hari Jumat dan malamnya, rufi'a anhu adzabul qabri, diangkat, dihilangkan, dihapus dari orang tersebut adzabul qabri, azab kubur. Nah, bagus benar nih lah, meninggal malam Jumat atau siangnya. Tak masuk malam Jumat nih tuh kamarian hari Kamis Mbak Asar masuk tujil guru bahari. Jadi hari Kamis tuh Mbak Asar sudah masuk malam Jumat. Makanya kada kawapin berdoa-doa, anak berdoa, anak munting hari itu ya kalau pas malam Jumat minum air racun tikus. Itu malah narakan itu. Wafil Ihya, dalam kitab Ihya lil Ghazali, bagi Imam Ghazali, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ujar Imam Ghazali nih. Imam Ghazali ini hadis-hadis sidin yang sidin tulis di dalam kitab Ihya Ulumuddin itu berisi khas tersendiri. Dipandang oleh para ulama-ulama hadis banyak dhaif. Tapi dipandang oleh para ulama tasawuf sahihnya paling kuat. Kenapa? Karena sidin langsung meriwayatkan hadis langsung dari Nabi, kada berperantara. Nah, itu. Nah, jadi ada yang banyak dhaif, ujar yang bubuhan ahli ulama hadis nih. Tapi karena sidin ini orangnya alim luar biasa, jadi ujar guru Sumpul Bahari, sidin ini bila meriwayatkan hadis ada yang melalui an itu. Yang an ini kan sesudahnya aja para ulama meneliti, oh jadi an ada kesamaan dengan hadis yang tertuang di Kutubus Sittah, maka ditulis an-nya. Ada semacam catatan kaki dari para ulama sesudahnya. Padahal ujar guru Sumpul Bahari, sidin itu langsung meriwayatkan hadis dari Nabi langsung, yaqzatan. Jadi Nabi langsung memandir. Jadi cakaibar dari sanad itu tinggi sanadnya. Nah, maka pendapat sidin ini oleh para ulama-ulama
yang bila sidin meriwayatkan hadis termasuk yang jadi pertimbangan utama tuh nah. Ujar Imam Ghazali, Nabi bersabda, man mata yaumal jum'at aw lailatal jum'at, barang siapa mati hari Jumat atau malamnya, kataballahu lahu ajra syahidin. Nah, Allah menulis bagi orang tersebut pahala mati syahid. Nah, ini kan ada di riwayat kitab hadis-hadis. Di kitab hadis-hadis ada yang rufi'a anhu adzabul qabri, diangkat disiksa dari azab siksa kubur, diangkat darinya azab siksa kubur. Nah, tapi dari segi pemahaman kurang lebih sama maksudnya. Wa wuqiya fitnatul qabri. Nah, dan dipelihara orang tersebut dari fitnah kubur. Ai wadzalika bisyartil iman, itu punnya dapat bilainya syaratnya beriman. Mabuk misalnya, mabuk teranjah mobil, mati syahid jangan apa hari Jumat bang dia. Nah, mabuk itu aja sudah hilang imannya. Ini tulisannya bisyartil iman. Bejinah misalnya, pas haratan maunggat ninto mati serangan jantung, lalu tekanan malam Jumat. Banyak tujuh dosa wali Allah Ta'ala aja. Kan untung bener jam malam Jumat mati aja. Kan kawa yang harta maunggat tuh iman sudah hilang. Nah, jadi bisyaratil iman bacanya ada iman di situ. Nah, jadi terjawab sudah ya kalau jadi kada seberapa orang mati Jumat itu lepas sisa kubur lihati dulu ada kada imannya orang itu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man qala yaumal jumu'ati li sahibihi wal imamu yakhtubu. Ini kita mendengar ya lah. Barang siapa seseorang berucap pada hari Jumat lawan kawannya dihiga, wal imamu yakhtubu ay wa al waw lil hal, sedangkan hal keadaan imam sedang berkhutbah. Apa ucapannya? Ansit ay uskut mal israi ilal khutbah, artinya diam tuh nah dengari khutbah je kita didudukkan menari orang khutbah, lalu ada kawan bepandir itu sudah kada bagus, kita menyuruhnya berdiam itu pun ya kita berdiam bang kita leh. Nah, itu pun kita masuk ada bagus juga. Satu dulu, au takallama bikalamin, ataunya berucap dengan ucapan la yata'allaqu bihi, yang kada ada hubungannya dengan ucapan tadi, gharadun muhimmun najizun. Nah, dengan tujuan yang sangat penting dan genting. Muhim itu penting, najis itu genting. Ka inzari man yaqau fi muhlikah, seperti memberi peringatan kepada orang yang cagar celaka. Paksa kita berucap, orang ini buta berjalan, anak tercabur, khatib sedang khutbah nih, kita kan duduk di parak lawang ya, kalau parak jendela melihat orang berjalan tadi anak tercabur, paksa pian pakuliak. Cil dia pian. Stop, jangan tercabur pian. Nah, terpaksa bocap jangan pian berdiam pian. Mambil pian ka handphone kamera. Siaran langsung. Salah nang itu. Nah, jadi kalaunya penting dan genting, nah, jadi ada dua lah, ada penting, emang penting aja tapi belum genting, belum juga lagi. Penting dan genting, hanya berucap. Ada kita ini penting kada, genting kada. Hanya bertamu lawan kawan. Kata-kata di masjid kita hanya bertamu, lawas kada bertamu. Lalu bepandiran sampai tuntung hati khutbah baca bepandiran. Kisah apa-apa, kisah bahari nostalgia segala macam. Nah, itu luput benar tuh. Maka au abisa bikasril ba. Ini jawabnya belum lagi lah, hanya ini nah. Au abisa bikasril ba ya amila ma la faidata bihi. Atau nya kada berucap kada, cuma menggawi sesuatu yang kada berfaedah. Apakah kuritis tangan misalnya ke sejadah misal nih, kan kada berfaedah nih, atau menggawi sesuatu yang kada ada hubungannya lawan ibadah bermanfaat nih. Nah, termasuk juga kita itu yang termasuk kalau ditunda waktu khatib khutbah itu jangan maidarkan yang kilingan tuh kayak judulin tuh. Nah, karena kita fokus kita ke khutbah tuh kada konsentrasi lagi. Kayak judulin itu bila sudah salam hanya kilingan jalan. Nah, maka au asyara biyadihi, atau nya mengisyaratkan dengan tangannya. Lawan tangannya aja. Matu atur nih apakah misalnya kan khatib sedang khutbah, au birasihi, atau mengisyaratkan dengan kepalanya. Nah, ada tuh anak bepandir cuma mengisyarat dengan kepala.
Apa jawabannya? Faqad laga ai asama atau asima, boleh dua. Faqad laga, maka sungguh dia tadi berbuat laga. Apa itu laga? Asima, berdosa. Nah, jadi berdosa aja kita. Waman laga, dan barang siapa sudah laga, sudah berdosa, sia-sia, fala jumu'ata lahu, maka dianggapnya tadi model kayak kada berjumahat. Pahalanya kada ada berdosa, Bang. Nah, jadi penting benar kita tuh bila khatib sedang khutbah tadi berdiam. Mengkada kau berdiamnya baik goreng sekali. Ya kalau. Waqala Ibnu Hajar, cuma jangan liur-liur goreng. Waqala Ibnu Hajar al-Asqalani fi Bulughil Maram, dalam kitabnya. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man takallama yaumal jum'at, barang siapa berpandir-pandir pada hari Jumat, wal imamu yakhutubu, dan sedangkan imam dalam keadaan berkhutbah, bahwa kama sadil himar yahmalu asfara, maka ini tuh kayak himar yang membawa barang-barang bawaan orang yang datang dari jauh. Nah, artinya uyuhnya nah hamnya kita. Kayak himar tuh nah, artinya bahasa kasarnya orang Banjar nih bubungulan nih kita. Walladzi yaqulu lahu ansid, sedangkan orang yang berucap bagi kawannya ansid, berdiamlah di kita. Berdiaman je kita pandir terus. Ilih je sikung juga. Bahasa sahutan. Laisat lahu jumu'atun, maka orang tadi kada termasuk dapat pahala Jumat yang sempurna. Rawahu Ahmad bisnadin la ba'sa bihi wa huwa yufassiru hadisan li Abi Hurairah fi sahihain marfu'an idza qulta li sahibika ansit yaumal jum'at wal imamu yakhutubu faqad lagauta intaha. Itu sama aja maksudnya lah. Kalau usah dijelaskan gini tuh. Nah, sama aja maksudnya. Wa qala Abu Bakar Al-Hisni fi Kifayatil Akhyar. Nah, dalam kitab Kifayatul Akhyar karangan Syekh Zainuddin Al-Malibari inilah, hal yuhramu al-kalamu waqtal khutbati bihi qaulani. Nah, jadi hal yuhramul kalam waqtal khutbah. Ada pertanyaan, apakah haram berpandir waktu khatib sedang khutbah? Ya kalau bihi qaulani, ada dua pendapat di sini. Cuma keduanya ada bagus. Jadi pendapat pertama itu haram, pendapat kedua makruh. Nah, ahaduhuma wa nassa alaihi asy-Syafi'i fil qadim. Nah, salah satu dari dua pendapat itu dan menulis akan memutuskan dalam sebuah tulisan akan pendapat ini yang pertama oleh Imam Syafi'i fil qadim, dalam qaul Sidin yang qadim, waktu Sidin berdiam di Basrah, qaul qadim naranya annahu yuhramu, bahwasanya berpandir waktu khatib sedang khutbah haram jadi Imam Syafi'i. Sidin naskan di dalam qaul qadim Sidin waktu Sidin berdiam di Basrah. Wabihi qala, dan dengan pendapat ini pula qala Malik, Imam Malik sependapat, wa Abu Hanifah, Imam Hanifah sependapat, wa Ahmad bin Hanbal sependapat, bi arjahir riwayatain anhu, bahwa Sidin lebih memilih kepada haram. Jadi itu pendapat Imam Syafi'i waktu di Basrah, sepakat dengan tiga mazhab lainnya hukumnya haram berpandir. Maka bila haram berdosa, bila berdosa sama artinya kada berjumahat. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, idza qulta li sahibika wal imamu yakhutubu yaumal jum'at ansit faqad lagauta. Nah, ada juga pulang di sini yang kaul yang sebutingnya nih. Nabi kan berucap, barang siapa ujar Nabi berpandir bagi kawannya di higa sedangkan si imam sedang khutbah hari Jumat, ansit faqad lagauta, sungguh dia berbuat sia-sia. Nah, lalu dibahas lagauta nih, wal lagu al ismu. Sia-sia itu berdosa. Nah, itu dalilnya. Nah, wal jadidu, nah sedangkan pendapat Imam Syafi'i waktu Sidin di Mesir, qaul jadid. Jadi Imam Syafi'i ini dua periode hidup. Hidup di Basrah, Irak, dan hidup di Mesir. Waktu di Basrah, Irak, Sidin ada memfatwakan hukum disebut qaul qadim naranya. Pindah Sidin ke Mesir, Sidin berfatwa juga, menulis juga sebuah hukum disebut qaul jadid. Kadangkala qaul jadid yang di Mesir berbeda keputusan hukum dengan qaul qadim waktu Sidin di Basrah. Nah, waktu bahari Sidin masih berdiam di Basrah, Sidin memadahkan berpandir waktu khatib sedang khutbah hukumnya haram.
Dan itu berkesesuaian dengan Imam Malik tadi ya Allah, Imam Hanafi dan Imam Ahmad bin Hambal. Tetapi wal jadidu qaul Sidin waktu Sidin berdiam di Mesir, annal kalama jadi Sidin laisa biharamin. Nah, berubah hukumnya bahwasanya bapandir waktu khutbah waktu khatib sedang khutbah laisa biharamin, kada haram. Tapi makruh. Wal insatu sunnatun, karena berdiam di situ hukumnya sunnat. Berarti pemahamannya bila kada berdiam menggawi yang makruh kan itu mukhalafahnya tuh jasidin. Lima rawahu Syaikani, bagi dalil yang meriwayatkan oleh Syaikani. Syaikani itu Bukhari, Muslim. Ana Utsman dakhala. Nah, ini kisahnya kayak ini jasidin. Dalilnya sini ambil sini. Ana Utsman dakhala wa Umaru yaktubu. Sayyidina Utsman masuk ke masjid. Sedangkan Sayyidina Umar waktu itu jadi khalifah dan kebetulan Sidin sedang khutbah Jumat nih. Waqala Umar, mabala rijalun yatakharuna 'anin nida. Sekalinya Sayyidina Umar ini berucap, jadi Umar, laki-laki apa yang datang tadudi dari azan tadahulu ajan ya kita hanya datang menyindir masuknya Sayyidina Utsman tadi. Nah, betul Pakola Utsman asalnya kan Sayyidina Umar dalam keadaan khutbah loh kok. Masuk Sayyidina Utsman nih. Terlambat datang partan khutbah masuk. Harusnya kan waktu sebelum ajan masuk nih harusnya. Jadi Sidin apa ini anunya alasannya nih sampai datang terlambat nih ujar Sayyidina Umar nih. Sekalinya Pakola Utsman, Sayyidina Utsman menyahuti, ya Amiral Mukminin. Nah, bapandir kada nih. Bapandir kada. Nah, sedangkan gawian para sahabat itu bagian dari dalil. Nah, ya Amiral Mukminin, mazidtu hina sami'tu nida illa an tawadda'tu. Ulun tadi talambat kada boleh lambat kada, ulun baudu, mudah lambat. Disiden kan, yang talawasi itu baudu ulun ada sesuatu hal. Sehingga ulun talambat masuk, tadahulu pian berkhutbah. Nah, itu maksudnya. Ada yang melalawasi kada. Bapandir kada bapandir lah. Nah, satu. Waruya itu ada apa dalil pertama. Berarti boleh je bapandir. Maksud boleh di sini ada haram maksudnya lah. Artinya kada menggawi yang sunat itu tuh. Waruya anan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan diriwayatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala alaihi rajulun. Nah, ini hadis yang sangat masyhur. Ada masuk seorang laki-laki wa huwa yakhutubu, sedangkan Nabi dalam keadaan berkhutbah yaumal Jumat pada hari Jumat. Sakanya laki-laki tadi, Nabi ini kan hartan berkhutbah nih Jumat. Laki-laki tadi masuk, imbah masuk berucap, waqala mata sa'ah. Apabila kiamat ya. Nah, ini orang Arab Badui yang kisahnya ngelak. Nah, ini dalil kedua nih. Apabila kiamat bepandir nernya, maka Nabi sedang khutbah. Fa'auma an-nasu ilaihi bisukut, maka manusia yang hadir waktu itu melihat mengisyaratkan berdiam. Itu nah Nabi khutbah. Napa nyawa pandir? Falam yakbal, tapi si orang Badui tadi kada mahirani. Kada menerima aja kita. Tetapnya wa'adal kalama, tetapnya mengulang-ulang pertanyaan, mata sa'ah, apabila kiamat. Nah, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahu ba'da salisa, sampai 3 kali batakun, lalu Nabi hanya menjawab, wahai haknya Nabi. Jika kita bahasa Banjarnya, kalau diartikan secara nyata celaka engkau. Cuma maksudnya bukan celaka di sini. Nabi kan menuliskan celaka lah maksudnya. Cakahnya nyawa itu bahasa Banjarnya nih. Sudah tahu orang khutbah masih aja batakun. Itu modelnya. Ma'adatta laha. Cakahnya nyawa ni batakun, apa garang yang nyawa sediakan siapakan misalkan menghadapi kiamat. Nah, itu maksudnya. Qala ujar si laki-laki yang masuk ke masjid tadi, hubbullahi wa rasulih, cinta Allah dan rasulnya. Nah, kan bapandir nih sedang khatib khutbah. Wa qala ujar Nabi, innaka ma'amman ahbabta, engkau bersama orang yang engkau cintai. Rawahul Baihaqi bi isnadin sahihin. Nah, untuk maka di sini dipedahkan wajhud dalalah, alasan itu dijadikan dalil. Wajhud dalalahnya nih, annahu alaihi salatu wasalam lam yunkir alaihi dzalika, Nabi kada mengingkarakan itu, berarti kada haram, cuma kada menggawi kesunahan. Nah, walau kana haraman, seandainya bapandir waktu itu haram, la angkarahu, isinya Nabi langsung mengingkarakan. Nah, ini dalil yang kedua.
Nah, cuma pendapat Imam Syafi'i yang pertama di kaul qadim tadi kan haram hukumnya. Nah, jadi terserah kita. Yang bagusnya itu bila ada ulama mengharamkan, yang seikung memakruhkan, itu tempat yang mengharamkan supaya kita keluar dari yang mengharamkan tadi. Wa ma'na lagwi al-ityanu bima la yalik. Arti lagwi sia-sia itu nah, ityan mengerjakan sesuatu bima la yalik yang kada patut, kada pantas ya kita. Nah, kupiah ka misalnya kan diambung-ambung khatib khutbah. Nah, wal manfiyu bi qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan yang dimaksud dengan mampi fala la mampi itu nabi qaulihi sallallahu alaihi wasallam fala jum'ata lahu, maka kada berjumahat baginya je nabi kan, tidak ada jumahat baginya itu apa maksudnya kamalul jumat, kada sempurna jumahat, la li sihatiha, bukan karena kada sahnya kita berpandir-pandir khatib sedang khutbah ya kalau sembahyang Jumat sah aja, cuma kada sempurna itu maksudnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, nabi kita bersabda, gaslu yaumil jumu'ati wajibun. Mandi hari Jumat wajibun. Maksud wajib di sini bila inya dalam keadaan perang sambil malamnya. Mau wajib. Laisal muradu annahu wajibun fardhan bal huwa muawwalun. Nah, maksudnya dilihat karinahnya. Ay wajibun fi sunnah au fil muru'ah au fil akhlaqil dzamilah. Ama taqulu al arab haqquka wajib alayya. Nah, maksudnya bilanya tergantung bilanya memang menghajatkan mandi wajib, maka mandi wajib. Ay mutaqaddun. Maksudnya seandainya pengennya mandi Jumat tadi itu bukan karena bekas perang sambil malamnya tuh. Nah, tapi awaknya memang igat, maka mandinya tuh muakkad darahnya. Nah, setengah wajib. Kama padahu al-azizi naqalan an ba'dihim. Nah, ala kulli muhtalamin. Nah, ya kalau atas orang yang muhtalamin balighin arada hudura salat. Orang tadi hendak sembahyang sedangkannya barang sambil mau kada mau wajib bae. Rawahu Malik wa Ahmad wa Abu Daud wa Nasai wa Ibnu Majah an Abi Sa'id Al-Khudri. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikit lagi lah, man adrakal jum'ata, barang siapa memperdapati Jumat, falahu indallahi, artinya barang siapa menggawi Jumat, falahu indallahi ajru mi'ati syahidin, maka inya mendapatkan di sisi Allah pahala 100 syahid. Di bujur-bujur menggawi Jumat dengan sunat-sunatnya digawinya lah. Wa an Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man adraka minal jumu'ati rak'atan fal yusalli ilaiha ukhra. Nah, barang siapa inya masih kawa mendapat sarakaat, ini kisah datang tadi di hari Jumat nih. Hari Jumat datang tadi, tapi nya kawa masih sarakaat meimbai imam. Maka orang tersebut fal yusalli ilaiha ukhra, maka tinggal menambah sarakaat aja lagi. Tapi wa man fatathu rak'atani, maka mun inya datang talambat bujur asli, inya datang tuh sekurang-kurangnya terlambat sih kita kedua rakaatnya tuh inya jadi masbuk. Paling lambat kita mau hendak dapat rakaat tuh lah ketika imam tuh ruku, kita pas ruku juga sama-sama berendam dapat rakaat. Ini pas imam ruku, kita Allah Akbar, kita hendak ruku, imam bangkit dari ruku, sudah hilang rakaat kita. Bila itu terjadinya di kasus di rakaat kedua si imam yang Jumat nih, maka kita tadi fal yusolli arba'an gisidin, maka sembahyang kita jadi zuhur, tambahi 2 rakaat. Ada perlu berubah niat, dawi aja, tambahi 2 rakaat pulang. Jadi kita datang terlambat, imam sudah bangkit dari ruku yang kedua, kita datang masuk, maka tuh kada kawa kita 2 rakaat aja sembahyang. Mau kada mau jadi 4 rakaat. Niatnya bang, kada usah bertambah niat. Apa niat kita bangunan itu bang? Cuma tambahi 2 rakaat. Arba'an 4 rakaat. Au qala zuhra, atau niat zuhur aja kita. Tapi kada perlu niat yang berubah, harus akan aja ditambah aja kita. Rawahu Daraqutni. Pa'au, maka kalimat au qala zuhur tadi itu li syakhi minar rawi. Nah, itu penjelasan rawi. Wallahu a'lam.